Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi pada saya Ardiana Melinda Wirandana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, semester 6. Baik, langsung saja di sini saya akan memenuhi tugas yang kelima, yaitu pada aplikasi Zahir Accounting kembali. Baik, kita akan buka aplikasinya yang diampuh oleh Bapak Parno SES MSI. Kemudian kita akan membuka data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah transaksi penjualan. Nah, yang pertama soal transaksi penjualan, yaitu yang pertama menerima pembayaran dari PT Megantara atas piutang yang lalu sebesar Rp1.250.000 secara tunai melalui bank pada tanggal 7 Januari 2012. Baik, kita akan memeriksa apakah sudah merekam. Ya, ternyata sedang merekam. Kemudian berarti kita akan masuk pada modul penjualan. Kemudian kita masuk pada pembayaran piutang usaha. Ini akun kasnya bank karena dibayar secara tunai dari melalui bank. Kemudian ini PT Megantara, kemudian oke. Ini tanggalnya 2012. Kemudian kita ubah tahunnya dulu. Oke. Dan tanggalnya kita rubah 7 Januari. 7 Januari ya. Ya, 7 Januari, kemudian rekam. Lanjut, soal yang kedua, pada tanggal 14 Januari 2012 menjual secara tunai melalui kas kepada UD Rahayu sejumlah barang dan dikenakan PPN 10% dengan rincian B0. Kemudian kita ini klik X, kita tutup, kemudian kita tetap pada modul penjualan, kemudian kita masuk pada sales penjualan. Nama pelanggannya tadi UD Rahayu karena tidak ada di sini. Kemudian kita klik ID-nya, dia customer jadi C langsung. Perusahaannya tadi UD Rahayu. Customer, kemudian rekam. Oke. Nomor barang
kipas angin. B01 berarti kipas angin ya. B01 jumlahnya 4, harga satuan 250. Di order 4, unitnya 0. Kemudian tab lagi, ini 0%, kemudian totalnya kan harga satuannya di sini 250 ya, 250.000 rupiah. Kemudian pajaknya, pajak pertambahan nilai. Oke, ini tanggalnya kita ubah menjadi 14 Januari. Oke, kemudian B03 radio FM. Dan oke, yang di order tadi jumlahnya 6, harganya 150.000 rupiah. Ini sama PPN. Oke, kemudian yang ketiga B05 yang di order 6 sebesar 900.000 rupiah satuannya. B05 dulu ya, 05. Oke, yang di order 6 harga satuannya 900.000 rupiah. PN-nya PPN juga. Kemudian yang terakhir nih B06 yang di order 3, nilai satuannya 1 juta. Kemudian jika sudah selesai, ini total setelah pajaknya sebesar 330, total pajaknya 1.230.000 rupiah. Kemudian kita tekan ya, kemudian kita klik add, kemudian pengiriman barang, kemudian kita masuk pada pengiriman barang, nama pelanggannya itu baik. Selanjutnya ada soal yang kedua,
pada tanggal 14 Januari 2012 menjual secara tunai melalui kas kepada Ude Rahayu sejumlah barang yang dikenakan PPN 10%, pajak pertambahan nilainya 10%. Kemudian kita masuk modulnya tetap di akun penjualan, kemudian kita masuk ke sales order, kemudian nama pelanggannya ini Ude Rahayu karena tadi saya sudah mencobanya. Apabila teman-teman gimana sih caranya menuliskan Ude Rahayu, karena pada sebelumnya hanya ada 3 customer, kemudian pada soal baru ini terdapat customer baru, kemudian kita akan membuatnya, kita klik baru, kemudian ID-nya kan dia customer, jadi C0. Nah di situ kan jumlahnya tadi ada 4 tuh sudah, kemudian kita klik 5 C05 karena tadi kan jumlah di sininya sudah ada 4, jadi di sini 5. Kemudian nama perusahaannya dimasukkan, tadi kan Ude Rahayu. Ini kita tetap customer, kemudian rekam. Karena saya sudah membuatnya, jadi klik X dan lanjut. Ude Rahayu, tahunnya kita ubah terlebih dahulu 12. Nama barangnya tadi B01 angin yang diorder sebanyak 4. Harganya per unitnya Rp250.000. Pajaknya pakai PPN ya. Yang kedua tadi B03 6 150, kita masukkan sesuai dengan soal ya. Kita samakan saja, yang membedakan hanya order dan harga satuannya. Yang ketiga B05, unitnya 6, satuannya 900. Dan yang terakhir B06. Tanggalnya jangan lupa kita ganti. Tanggalnya tadi 14 Januari. Iya, 14 Januari. Oke. Di sini jangan lupa diganti.
Kemudian kita klik rekam, kemudian kita tutup, close terlebih dahulu. Lanjut soal yang ketiga, yaitu perusahaan menjual kulkas sebanyak 3 unit sebesar 2 juta kepada PT Unggul Utama PPN 10%. Oke, perusahaan menjual ya. Kemudian mohon maaf sebelumnya, tadi kan ternyata di soal yang kedua itu mengirim barang, ya kan? Pertama tuh kan order, kemudian setelah diorder barang akan dikirimkan terlebih dahulu. Jadi ini kita klik pengiriman barang. Nama pelanggan Ude Rahayu. Kita ubah dulu ini 12. Nama barang sesuaikan dengan tadi ya. Kita tap. Jika ingin menggesernya itu tap ya teman-teman. Tap 6. Tap lagi. Masalah. Kemudian tap yang terakhir. Oke, tanggalnya jangan lupa dirubah ya. Yang di bawah juga. Oke. Kemudian kita rekam. Kita close terlebih dahulu. Barulah kita masuk pada soal yang ketiga. Tadi kita sudah membacanya, menjual kulkas sebanyak 3 unit sebesar 2 juta. Kemudian kita buka sales order. Nama pelanggannya tadi PT Unggul Utama. Kita ubah dulu ini tahunnya. Barangnya yang dijual tadi kulkas ya. Kulkas 3 harganya 2 juta. Baik, kita akan melanjutkan pajaknya pertambahan nilai. Kemudian
Sudah ya. Jadi kita ubah tanggalnya. Januari 16 Januari. Oke. Kemudian di sini juga 16 Januari. Oke. Salesman-nya tadi Anita. Karena tadi saya sudah mencobanya terlebih dahulu, jika teman-teman ingin menambahkan seseorang yang membeli, tinggal klik baru. Kemudian kenapa employer? Karena dia salesman kita tulisnya dengan E. Jadi E kosong. Nah, di situ kan sudah ada 3 ya. Jadi di sini 4. Nama misalkan Ahmad ini setelah employer kemudian rekam. Nah, di sini karena tadi di soal Anita jadi Anita ya. Yang ini Ahmad saya hapus. Jadi ini ya. Oke. Salah. Anita. Oke. Kemudian rekam. Kemudian close. Kita cek di sini. Nah, ternyata data pelanggan UD Rahayu tadi pada soal kedua sudah. Ini jumlah keseluruhan. Yang kedua PT Unggul Utama. Ya. Baik, kita akan lanjut ke soal yang keempat, yaitu perusahaan menerima pembayaran piutang dari CV Cipta Kreasi sebesar Rp850.000 masuk ke bank pada tanggal 20 Januari 2012. Kemudian kita buka aplikasi Zahirnya, modulnya tetap penjualan, modul penjualan, kemudian pembayaran piutang, akun kasnya bank, darinya CV Cipta Kreasi. Oke, ini ubah dulu tahunnya. Kemudian invoice ini Rp850.000. Balance ya, saldo dan jumlah yang dibayar balance Rp850.000 karena perusahaan menerima pembayaran hutang dari CV Cipta Kreasi masuk ke bank pada tanggal 20 Januari ya. Di 20 Januari. Dan oke. Kemudian kita rekam ya. Oh iya, nilai kas ternyata belum diisi. Ini teman-teman, maaf ya. Kemudian kita rekam. Kemudian next. Kemudian lanjut pada nomor 5. Sebelum lanjut nomor 5, kita klik setting saldo awal piutang usaha. Nah, di sini sudah tidak ada ya CV Cipta Kreasinya, kemudian kita tutup. Kita lanjut pada soal yang kelima, yaitu pada tanggal 25 Januari 2012 perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Unggul Utama sebesar Rp1.450.000 dari bank. Jadi sama pembayaran piutang usaha. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pada soal yang kelima, yaitu sini akun kasnya bank, kemudian darinya PT Unggul Utama,
kemudian tanggalnya 25 Januari 2012. Kemudian saldonya sebesar Rp2.450.000. Kemudian di sini karena perusahaan menerima pembayaran utang sebesar hanya menerima sebesar Rp1.450.000 dari bank. Maka di sini tulis hanya Rp1.450.000. Invalid ya. Kemudian itu di sini 1.450.000 kita ulangi. Kemudian kita rekam ya. Ini sudah selesai nih semuanya. Kemudian kita add dulu soal yang ke-6. Pada tanggal 31 Januari 2012, PT Unggul Utama melunasi ke bank sisa pembayaran hutangnya kepada perusahaan. Jadi, soal yang ke-6 ini di PT Unggul Utama menyelesaikan hutangnya. Kita selip modulnya tetap penjualan ya. Kemudian kita masuk ke pembayaran hutang. Kemudian kita di sini PT Unggul Utama, kita ubah dulu tahun 2012. Kemudian sisanya dari yang nomor 5 ya. Nah, karena sisanya jadi saldo dan jumlah pembayarannya balance. Kemudian kita ubah tanggalnya tadi pada tanggal berapa ya? Kita lihat di studi kasus tanggal 31 Januari, Maret, Februari, Januari. Kemudian kita rekam. Kita akan mengeceknya, kita post terlebih dahulu. Kita setting saldo awal piutang usaha. Nah, di sini sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Karena sudah terbayar semuanya, kemudian kita tutup, kita masuk ke penjualan kembali. Kemudian kita lihatnya di pembayaran kita. Nah, di sini terdapat data-datanya. Kemudian kita klik selesai. Kemudian kita close, keluar tanpa backup. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas yang kelima. Terdapat banyak kesalahan karena saya manusia biasa dan masih tahap pembelajaran. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.